Halo, ceritanya aku itu habis beres-beresin lemari buku aku lagi ya. Mumpung di rumah sepi, kalau gitu aku sekalian mau liatin ada buku-buku apa aja sih ya di lemari buku aku ini ya. Nah, paling atas itu isinya buku-buku aku semua dari zaman aku bocil ya sampai ya dewasa. Jadi kita lihat yang rak atas aja ya. Ada apa aja? Nah, pertama di sini sudah pasti yaitu komik. Bisa dilihat ya, ini semua banyaknya itu detektif Conan. Waktu aku SD, SMP ya, sampai SMA sampai sekarang juga sih. Aku tuh suka banget sama detektif Conan. Ya bener-bener aku bener-bener suka banget sampai aku tuh dulu zaman SMP aku tuh bener-bener fall in love sama Shinichi Kudo. Saking sukanya sampai standar cowok aku itu tinggi gitu. Standar cowokku tuh ya yang kayak Shinichi Kudo gitu. Makanya aku waktu bocor itu jarang banget yang namanya suka-sukaan sama cowok. Saking aku sukanya sama detektif Conan, aku bela-belain ini beli komiknya yang seri animasi TV dong. Dimana waktu itu harganya ini mahal ya, tergolong mahal dibanding komik detektif Conan yang biasa. Tapi ini aku bela-belain beli yang seri animasi TV. Aku tabung uang jajan aku kumpulin supaya bisa beli komik Conan yang kayak gini guys. Lihat. Nah, selain itu aku juga di sini ada komik Miko. Ini kalau komik Miko ini aku beli waktu zaman-zamannya kuliah. Jadi waktu kuliah itu aku udah jarang belanja ke Gramedia ya, jajan ke Gramet itu aku udah jarang. Sekalinya jajan ke Gramet tuh ya aku jajannya komik Miko gitu. Kenapa? Karena aku nyari hiburan yang buat refreshing otak gitu. Di kuliah aku sudah dijejelin buku-buku kuliah yang tebel-tebel yang isinya teori-teori berat gitu. Akhirnya aku butuh refresh dan makanya aku belinya komik Miko. Kemudian itu yang paling atas banget. Nah, ini yang paling legend. Komik aku yang paling tua. The first komik ya. Pastinya adalah Doraemon. Aduh, jatuh guys, maaf. Ya. Sebenarnya komik Doraemon ini ada 3 ya. Volume 17, 18 sama 19. Tapi yang volume 19 itu hilang dan ini aku sampai sedih banget. Gak tahu hilangnya juga aku gak tahu banget temu-temu hilang. Dan ini ada satu komik Shinchan. Tadinya ini bukan punya aku, ini punya kakakku ya. Cuman karena kakakku itu bukan penyuka buku ya, dan akhirnya komik ini dibiarkan begitu saja. Akhirnya aku ambil alih ya. Nah, ini ya komik-komik legendsku. Nah, kita beralih ke buku yang lain ya. Nah, ini buku-buku aku yang lainnya ya, dan bisa dilihat ini mayoritas adalah buku fiksi alias novel. Ini jugalah yang menjadi penyebab kenapa aku berhenti membeli komik detektif Conan yang ini. Jadi ceritanya waktu aku SMP kelas berapa ya aku lupa. Di situ aku mulai kenal novel. Ya, novel teen lit. Novel teen lit. Nih, novel teen lit pertama aku ini. My First Strange Love. Waduh, ya. Namanya juga anak-anak SMP ya. Masih awal-awal baru mengenal banget masa puber. Sini aku beli novel My First Strange Love ini juga aku beli karena aku kebita ya sama teman aku yang katanya ini novelnya seru, dan akhirnya aku baca ya. Dan ini ceritanya bener-bener ringan ya, dan waktu baca novel ini akhirnya aku mulai bisa masuk deh ke dunia novel ya. Dari awal novel ini buku aku itu beralih dari komik ke novel ya. Nah, novel-novel pertama aku, nah ini novel Ai ya, karya Wina Effendi. Dan ini juga yang bikin aku makin suka sama novel karya Wina Effendi yang lain itu ini Refrain ya. Ini juga
aku suka banget, dan covernya itu lucu banget guys. Di sini covernya itu ada kayak amplopnya gitu warna biru. Pastinya ini juga novel yang sangat legend ya, novel yang berseri musim-musim itu guys. Dulu itu ini best seller banget ya. Overall aku suka semua sih ini karya-karyanya Ilanatan ya. Ada lagi ini novel Ghost Girl yang aku juga suka banget ya. Menurut aku ini ceritanya unik karena berkisah tentang kehidupan hantu ya. Ini ceritanya itu tokoh utamanya itu hantu guys ya. Tadinya manusia, kecelakaan karena tersedak oleh permen, akhirnya meninggal dan menjadi hantu, dan dimulailah petualangan dia sebagai hantu. Novel Nextshade juga ini aku juga suka banget ya. Ini juga masih genre fiksi fantasi ya, berkisah tentang kehidupan werewolf, dan covernya juga cantik banget, terbitan Gagas Media. Jadi emang waktu dulu itu banyak novel-novel Gagas itu yang aku suka ya. Gagas itu banyak banget nerbitin buku-buku yang keren. Dan pastinya dong ada novel Pangeran Cilik ya, banyaknya aku suka sih. Nah ini aku juga suka ini novel Goloso Geloso karyanya Tanti Susilawati. Ini aku baca novel ini kayak, jadi ini kan latarnya di negara Italia gitu guys, dan ini bener aku suka banget, kayak berasa aduh waktu aku baca ini aku pengen banget ke Italia gitu. Sampai dulu waktu ke SMA juga aku tuh bener-bener yang pengen ke Italia gara-gara baca novel ini nih, Goloso Geloso. Termasuk ini juga ya, The Secret of the Immortal Nicholas Flamel. Ini juga aku mulai terjun ke novel fiksi fantasi itu ketika SMA kelas 11 kalau nggak salah ya. Dan pertama kali itu aku beli yang ini, The Secret of the Immortal Nicholas Flamel, yang ketiganya The Sorcerers ya. Mohon maaf kalau aku bacanya salah. Ini serinya yang ketiga ya guys. Jadi waktu aku pertama beli itu aku belinya loncat yang ketiga, dan disitu aku nggak tahu kalau ini tuh udah seri yang ketiga. Tapi setelah baca ini aku ngerasa seru ya, dan aku cari-cari tahu lagi, ketemulah ini tuh seri yang ketiga. Aku cari deh yang pertama keduanya apa. Nah yang pertama itu ini yang The Alchemist ya, aku cari juga, aku beli juga. Kemudian yang kedua ini The Magician, ini juga akhirnya aku beli ya. Terus yang keempat itu The Necromancer, yang kelima ini The Warlock ya. Untuk yang ini 1, 2, 3 ini aku belinya waktu SMA ya. Kalau The Necromancer ini aku lupa ya pas kuliah atau SMA ya, aku lupa. Nah kalau yang The Warlock ini aku belinya waktu kuliah ya, aku masa kuliah, dan bisa dilihat belum dibuka, belum aku baca. Masa kuliah itu aku sebenarnya udah jarang banget baca novel-novel yang begini ya pas masa kuliah, karena buku-buku perkuliahan aku itu guys begini guys, Campbell udah yang tebal-tebal begini. Jadi aku kayaknya kalau untuk baca yang kayak gini lagi, aku otaknya butuh refresh lah, jadi aku lebih milih ke Miko gitu ya. Nah kemudian ini ada juga buku-buku yang aku beli ketika aku udah dewasa ya, aku udah kerja, itu kayak mana ya. Nah ini 12 Pasang Mata nih, karya Saketu Suboi ya, ini orang Jepang penulisnya. Ngerasa ceritanya ini agak-agak relate dengan kehidupanku waktu itu ya. Kemudian mana lagi ya, ini Magic Library Illumine juga, ini aku beli waktu udah kerja ya. Kemudian ini juga The Book of Lost Things, aku beli ketika aku udah kerja, dan ini juga sama nasibnya seperti The Warlock, masih diplastikin, belum aku baca sampai sekarang. Yang Illumine juga sebenarnya ini aku belum selesai bacanya. Ini aku beli waktu masih kuliah, tapi aku bacanya ketika aku udah lulus, ketika aku udah kerja dan sudah selesai dibaca ya guys. Aku juga akhirnya suka beli buku-buku yang ringan-ringan,
yang ada ilustrasinya gitu. Nih 88 Love Life, ini ilustrasinya lucu banget di dalamnya, terus banyak kata-kata quotes gitu bahasa Inggris ya. Ini juga buku bahasa Inggris ya, dalamnya kayak cerita-cerita ringan gitu dalam bahasa Inggris dan ada ilustrasi watercolornya ya. Pertama aku beli sih karena aku ngerasanya lucu. Oh iya, nah aku juga mau ngeliatin, ini ada satu buku yang bukan fiksi ya. Taram, ini aku tuh sama buku ini ibarat jatuh cinta pada pandangan pertama guys. Ceritanya lagi jalan-jalan aja di Gramet, tiba-tiba ngeliat buku ini langsung jatuh cinta aja gitu. Tuh, ini bukunya kumpulan sajak ya. Aku lihat dalamnya sastra banget, ada apa gambar-gambarnya juga. Ini bukunya J.K. Rowling ya. Kalau untuk J.K. Rowling aku nggak punya bukunya yang Harry Potter ya guys. Kalau Harry Potter aku lebih ke nonton filmnya aja. Oh iya, ada lagi buku ya, yang ini juga aku suka banget waktu aku SMA. Ini buku ini judulnya Kappa, karya Ryunosuke Akutagawa. Ini novel satir pertama yang aku baca dan keren banget ini. Ini cerita dalamnya keren banget guys. Sebenarnya ini novelnya kakakku ya, tapi aku ambil alih juga. Dari baca novel ini aku pertama kali tahu tentang skizofrenia. Jadi ceritanya ini si penulisnya ini Ryunosuke Akutagawa itu pengidap skizofrenia. Kemudian dia nulis novel Kappa ini yang isinya itu banyak satirnya ya. Tahu kan ya satir? Menurut aku ini novel cerdas sih. Terus apa lagi ya? Novel-novel yang berkesan buat aku. Oh ya, ini juga aku ada komik karyanya Swita Kartika ya, Grey and Jingga. Ini aku beli waktu kuliah. Oh iya, dari tadi padahal di depan kepala aku banget ya, ini Thermalian. Waktu itu bener-bener aku beli Thermalian tuh sampai kalap banget guys, saking serunya gitu ya. Ceritanya tuh bener-bener seru banget ya pokoknya. Ini genrenya fiksi fantasi tapi penulisnya itu orang Indonesia ya, jadi bukunya dalam itu bukan terjemahan, makanya kata-katanya pun lebih enak dan lebih masuk gitu ke kita yang orang Indonesia. Pokoknya ini keren banget Thermalian. Waktu itu aku sampai beli itu langsung berapa buku ya, sampai habis ratusan ribu nih ya. Pokoknya ini keren banget ya, aku rekomendasiin nih ya. Buku ini sengaja aku belum masukin guys karena aku juga mau cerita. Aku itu udah nulis satu buku guys, dan ini tidak diterbitkan atau belum diterbitkan ya, karena aku baru bikin untuk diri aku sendiri. Nah ini judulnya ya, ini buku karyaku, judulnya Aku, Semesta Alam dan Tuhan. Ini aku bikin tulis waktu aku SMA. Jadi awalnya itu aku tulis di buku tulis. Ini buku tulis kayak gini, aku tulis buku tulis seperti ini. Kemudian ini pertama kali aku print sendiri, covernya juga lihat masih aku bikin manual sendiri ya, cuman pakai kertas kado doang. Terus baru deh pas aku kuliah aku dijilid lebih rapih lah seperti ini. Aku tuh menulis ini terinspirasi dari karyanya Gunawan Muhammad. Jadi aku tuh baru tahu gitu, ternyata ada buku yang benar-benar tulisannya kayak kumpulan sajak aja gitu guys ya. Bahkan yang satu halaman itu cuman satu kalimat kayak gini ya. Dari buku inilah aku pertama kali lihat tuh ada ya buku yang satu halaman cuman satu kata aja bahkan gitu. Waktu itu juga aku suka nulis ya, suka nulis puisi, nulis apapun gitu, jadi aku terinspirasi. Sebuah catatan written and sketch by Anissa Komaria.
Aku menulis, ini adalah tulisanku, rangkaian kata yang tiba-tiba saja mengalir di otakku. Ini hanya sebuah tulisan puisiku atau apapun itu. Itu ada tulisan aku dan juga ada gambar-gambar hasil sketch aku. Gitu guys. Hanya ada satu di dunia. Ya barangkali ada penerbit yang tertarik dengan buku aku ini, boleh banget ya. Waktu itu aku tuh ngerasa di otak aku tuh kayak penuh banget, banyak banget ya, di kepala aku tuh, isi kepala aku tuh banyak banget, dan aku tuangin semuanya dalam bentuk tulisan gitu. Buku yang kisahnya menyentuh. Nah ini kalau buat aku ini Ways to Live Forever ya. Setelah aku pergi, ini kisahnya menyentuh banget sih. Ada sedihnya, berkisah tentang seorang anak yang mengidap penyakit kanker darah ya. Tapi dikemasnya itu seru gitu guys. Jadi kita yang baca itu jadi ngerasa ringan gitu. Ada ilustrasinya juga. Di akhir-akhir baca ini aku menitikkan air mata. Terus ada lagi novel ini, Greyfriars Bobby. Ini juga aku sampai nangis nih baca ini. Novel ini tuh kayak diangkat dari kisah nyata gitu guys. Bercerita tentang seekor anjing gitu ya. Seekor anjing yang setia gitu menunggu majikannya. Berarti kayak Hachiko gitu kali ya. Ya, kayak Hachiko gitu kalau di yang versi Jepang. Terus nih 12 pasang mata juga ini ceritanya menyentuh. Toto-chan juga ceritanya menyentuh ya. Siapa sih yang nggak tahu novel Toto-chan ya, ini terkenal banget ya guys. Tangga dicilik di jendela. Genrenya itu kebanyakan fiksi alias novel, dari yang novel romance, novel fiksi fantasi ya. Tapi novel-novel ringan juga ada. Nah, mungkin segitu aja ya guys ya. Kalau untuk yang di rak-rak bawah ini ya, ini mah kebanyakannya buku campur-campur. Ini buku kuliah aku, Campbell ya, ada skripsiku juga. Oh iya, kan aku suka gambar ya, jadi aku juga beli buku-buku yang ada kaitannya dengan dunia pergambaran. Ada menggambar manga, anime, chibi, terus menggambar realis ya, cat air, sketsa. Ini zaman-zamannya aku mencari jati diri dalam dunia pergambaran. Bahkan ada ini doodle invasion ya, karyanya Kirby Rosanes nih. Dan aku suka banget ini, saking sukanya sampai aku nggak berani kasih satu goresan pun di buku ini. Ini benar keren sih dulu ya. Dulu juga aku sempat ngedoodle juga soalnya guys. Doodle. Ini kan untuk diwarnain ya. Sampai sekarang belum aku warnain satu gores pun, belum ada yang aku warnain. Saking sukanya sama buku ini, karena ini keren banget. Dan aku ngerasa sayang gitu kalau sampai kenapa-napa. Tapi aku nggak nyesel sih beli ini. Ya begitulah, namanya orang yang menghabiskan uangnya untuk buku. Meskipun setelah dibeli nggak diapa-apain, tapi ya tetap seneng aja gitu ya. Terus ya, ini ada buku-buku suami aku nih ya. Mungkin sudah ya guys ya, segitu aja ya kita tur lemari buku aku ya. Ya harapannya semoga bisa bertambah isinya. Udah ya guys ya, dadah, thank you for watching, bye bye.